Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya muridku kelas 7 SMP Marik NU 3 Sampang. Semoga pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kalian selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku kelas 7 SMP Marik NU 3 Sampang atau siswa baru di masa pandemi ini, berharap kalian selalu sehat, selalu kuat, dan jangan sampai sakit. Biasakan selalu cuci tangan, memakai masker, dan apabila tidak penting tidak perlu keluar rumah. Anak-anakku, pada pertemuan pertama ini Bapak akan membahas tentang menggambar flora, fauna, dan alam liar. Yang pertama tentang pengertian menggambar. Menggambar adalah aktivitas kreatif untuk membentuk imaji atau gambar dengan menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi dengan menggunakan berbagai teknik. Jadi menggambar itu adalah sebuah imaji yang di dalamnya ada gagasan, ada ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi manusia. Yang kedua tentang objek menggambar. Menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi saja. Jadi objek menggambar itu terdiri dari, kita bisa mengambil keindahan flora, keindahan fauna, dan alam benda yang merupakan sumber inspirasi dan eksplorasi dalam menggambar. Dan terkadang juga dalam menggambar itu kita memerlukan objek-objek lain. Contohnya alam semesta. Alam semesta ini merupakan objek yang tidak akan pernah habis untuk digambar. Selanjutnya Bapak akan jelaskan tentang komposisi. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama komposisi simetris, yang kedua komposisi asimetris. Kalau komposisi simetris itu antara kanan dan kiri benda atau gambar itu sama, posisinya sama. Jadi kalau yang kanan itu setengah, yang kiri di posisi kiri gambar juga setengah. Kalau komposisi asimetris ini antara posisi kanan gambar dan posisi kiri gambar itu tidak sama. Komposisi asimetris juga menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama dengan yang kiri. Selanjutnya teknik menggambar. Teknik menggambar ini ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Namun dalam proses menggambar sebenarnya dapat kita mulai dengan yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasanya sebelum menggambar kita harus membuat sketsa dulu. Setelah itu agar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Jadi sketsa dulu, setelah di sketsa kita harus membuat komposisi, membuat proporsi dan keseimbangan, sehingga kelihatan gambar itu menjadi sebuah satu kesatuan yang sangat kompleks. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Pertama, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Dua, mengetahui bagian-bagian objek gambar. Tiga, menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Jadi setelah diketahui bentuk dasarnya, kita bentuk bagian per bagian, setelah itu susun bagian itu menjadi bentuk yang utuh. Selanjutnya yang keempat, memberikan dimensi gelap terang. Yang kelima, memberikan kesan untuk latar belakang. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan teknik menggambar flora. Flora atau yang dikatakan tumbuh-tumbuhan dapat memberikan pemahaman tentang keanekaragaman, keindahan, dan keunikan objek flora
dan keunikan objek flora yang ada di lingkungan sekitar. Jadi flora ini yang dinamakan tumbuh-tumbuhan itu sebuah objek yang dapat kita gambar dari segi keindahannya, dari segi keunikannya. Bisa dijadikan objek. Yang kedua, teknik menggambar fauna. Fauna atau hewan memiliki jenis yang berbeda-beda. Jadi ada hewan yang berkaki 4, ada hewan seperti sapi dan kambing, ada hewan berkaki 2 seperti ayam dan bebek, dan juga ada hewan yang hidupnya di dalam air dan juga di darat. Itu juga bisa dijadikan objek dalam menggambar, bisa dijadikan contoh. Yang ketiga adalah teknik menggambar alam benda. Menggambar alam benda disebut juga menggambar bentuk. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Itu bisa kita lihat contohnya di mana-mana. Kadang ada gambaran kursi, ada gambaran meja, itu contoh dari menggambar alam benda. Yang terakhir adalah alat dan media gambar. Adapun alat dan media gambar itu diantaranya 1 pensil, 2 pensil warna, 3 krayon, 4 bolpen, dan kelima adalah kertas gambar. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan awal ini. Bapak berharap kalian tetap semangat, apa yang Bapak berikan kepada kalian itu bermanfaat, dan di masa COVID ini Bapak berharap ini segera berlalu. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.